Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka, anak-anak Ibu Eva 3B yang solehah, yang insya Allah senantiasa Allah jaga dan senantiasa Allah lindungi. Dan semoga Allah senantiasa memberikan kalian kemudahan dalam menerima setiap materi pembelajaran. Insya Allah hari ini Bu Eva akan membahas tentang Pramuka, Praja Muda Karana di tema 3H atau tema depan. Sejarah Gerakan Pramuka. Pramuka adalah singkatan dari Praja Muda Karana yang artinya jiwa muda yang suka berkarya. Diawali dengan berdirinya organisasi kepanduan atau Boy Scout pada tahun 1907 yang dipelopori oleh Lord Baden-Powell yang dikenal sebagai Bapak Pramuka Sedunia. Sejarah Pramuka Indonesia. Gerakan Pramuka di Indonesia dianggap lahir pada tahun 1961. Gerakan Pramuka diperkenalkan tanggal 14 Agustus 1961. Hingga hari ini, setiap tanggal 14 Agustus diperingati sebagai hari ulang tahun Gerakan Pramuka. Kegiatan kepramukaan wajib diikuti oleh siswa sekolah dasar atau SD dan sekolah lanjutan tingkat pertama atau SMP. Adapun di sekolah lanjutan tingkat atas, SMA atau SMK, dapat diikuti sebagai kegiatan ekstrakurikuler pilihan. Dalam kegiatan kepramukaan, kita dididik untuk mandiri, suka bertualang, suka berkarya, dan lain sebagainya. Di sekolah kita, Ibnu Hajar Mandiri, kegiatan kepramukaan bisa anak-anak ikuti ketika anak-anak sudah mencapai kelas 4, 5, dan 6. Seragam Pramuka. Seragam Pramuka terdiri dari kemeja berwarna coklat muda dan celana atau rok berwarna coklat tua. Warna coklat melambangkan perjuangan para pahlawan Indonesia. Warna coklat juga tidak mudah terlihat kotor ketika anggota pramuka berkegiatan di luar ruangan. Topi pramuka berwarna coklat dan terdapat lambang gerakan pramuka di tengahnya. Kacu atau setangan atau dasi berwarna merah dan putih. Warna merah berarti berani dan warna putih berarti suci. Makna tunas kelapa sebagai lambang gerakan pramuka. Buah kelapa yang bertunas mengandung arti bahwa pramuka merupakan penerus bangsa. Buah kelapa memiliki daya tahan lama. Hal ini bermakna bahwa pramuka sehat dan kuat serta memiliki kemauan besar. Pohon kelapa dapat tumbuh di mana saja, oleh karena itu pramuka dapat menyesuaikan diri dimanapun ia berada. Pohon kelapa dapat tumbuh tinggi yang berarti pramuka memiliki cita-cita yang tinggi, mulia, serta jujur. Akar pohon kelapa menghujam kuat di dalam tanah. Hal ini berarti pramuka memiliki tekad dan keyakinan yang kuat. Kelapa merupakan tumbuhan yang serbaguna. Oleh karena itu, pramuka harus berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Pendidikan Gerakan Pramuka. Pramuka merupakan generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, Gerakan Pramuka mendidik anggotanya agar memiliki hal-hal sebagai berikut, yaitu keyakinan agama yang kuat, berjiwa Pancasila, berbakti kepada orang tua, sehat dan kuat jiwa serta raganya, kreatif dan berpengetahuan luas, dapat menjadi pemimpin serta peduli terhadap lingkungan. Tingkatan dalam pramuka yang pertama adalah pramuka siaga. Ini
untuk kelas 1 sampai dengan 3 atau untuk anak-anak yang berada di usia 7 hingga 10 tahun. Warna tanda jabatan, warna barung, warna tanda kecakapan umum, serta tanda tutup kepala pada pramuka siaga adalah berwarna hijau. Selain dari itu, baik pramuka siaga, penggalang, penegak, pandega, semuanya memiliki warna yang sama. Nah, anak-anak bisa lihat di layar ya, nama tanda-tanda yang terdapat di dalam seragam pramuka. Ada tanda pandu dunia, ada papan nama, ada tanda lokasi atau kuartir cabang, ada nomor gudeg atau pita nomor, ada BED, daerah atau rencana wilayah, ada tanda jabatan, ada tanda tutup kepala, tanda pelantikan, kemudian tanda barung, tanda kecakapan umum, dan tanda kecakapan khusus. Tanda kecakapan khusus pada pramuka siaga berbentuk segitiga. Kode kehormatan pramuka siaga. Kode kehormatan merupakan aturan yang mengatur kehidupan sehari-hari seorang anggota pramuka di masyarakat. Dengan begitu, sikap dan perilaku setiap pramuka akan selalu terjaga. Terdapat 2 kode kehormatan, yaitu yang pertama Dwi Dharma Pramuka dan Dwi Satya Pramuka. Dwi Dharma berbunyi 1. Siaga berbakti kepada ayah bunda. 2. Siaga berani dan tidak putus asa. Dwi Satya Pramuka berbunyi 1. Aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengikuti tata krama keluarga. 2. Setiap hari berbuat kebaikan. Selanjutnya adalah tingkatan yang kedua dalam pramuka, yaitu pramuka penggalang. Pramuka penggalang berkisaran di usia 11 hingga 15 tahun. Perbedaannya dengan pramuka siaga ada pada tanda jabatan, tanda tutup kepala, tanda kecakapan umum, dan tanda kecakapan khusus. Untuk tanda jabatan, tanda tutup kepala, dan tanda kecakapan umum berwarna merah. Dan untuk tanda kecakapan khusus berbentuk segi empat ataupun lingkaran. Selebihnya sama dengan pramuka siaga. Kemudian tingkatan berikutnya adalah pramuka penegak dan pandega. Biasanya berusia 16 hingga 20 tahun untuk penegak dan 21 sampai dengan 25 tahun untuk pandega. Perbedaannya adalah ada pada tanda jabatan, kemudian tanda tutup kepala, bed ambalan atau rancana, tanda kecakapan umum, dan tanda kecakapan khusus. Selebihnya sama. Memiliki tanda pandu dunia, ada papan nama, kemudian tanda lokasi, nomor gudeg, dan lain sebagainya. Kemudian tingkatan berikutnya adalah yang terakhir setelah pramuka siaga, pramuka penggalang, dan pramuka penegak atau pandega adalah tingkatan pramuka Garuda. Yang pertama, Garuda hijau adalah untuk pramuka siaga. Kemudian Garuda merah adalah untuk pramuka penggalang. Garuda kuning adalah untuk pramuka penegak. Garuda perak untuk pramuka pandega. Dan Garuda emas untuk pramuka yang sudah 3 kali mencapai pramuka Garuda dalam golongan yang berbeda. Misalnya, saat masih siaga, dia mendapatkan pramuka Garuda. Saat masih penggalang, ia juga mendapatkan pramuka Garuda.
Kemudian ketika menjadi penegak, ia pun mendapatkan Pramuka Garuda. Nah, setelah 3 kali mendapatkan gelar Pramuka Garuda, maka ia mendapatkan Garuda emas. Nah, ini tadi sebagian sudah Bu Eva jelaskan tanda apa saja yang ada di dalam seragam pramuka selain kacu dan topi. Kemudian, untuk bentuk, tingkat, dan warna bingkai serta ukuran TKK, pramuka siaga hanya memiliki satu bentuk, yaitu segitiga. Kemudian, pramuka penggalang dan penegak atau pandega memiliki 3 bentuk. Ada yang lingkaran, ada yang segi 4, dan ada yang segi 5. Tanda kecakapan umum. Nah, pada pramuka siaga ada mula, bantu, tata. Dari 1 garis, kemudian 2 sampai 3. Nah, dalam penggalang namanya ramu, rakit, terap. Dalam penegak ada bantara dan laksana, serta dalam pandega yaitu pandega. Tanda kecakapan khusus. Nah, ini sama semua mulai dari pramuka siaga, penggalang, dan penegak atau pandega. Bedanya hanya bentuk bingkainya saja. Kalau di pramuka siaga, bentuk bingkainya itu segitiga. Tapi kalau di penggalang, penegak, itu bentuknya ada yang lingkaran, segi 4 sampai segi 5. Tanda kecakapan khusus yang wajib ada 10. Yang pertama P3K. Kemudian yang kedua penata rumah, pengamat, memasak, berkemah, menabung, menjahit, berkebun, pengaman kampung, dan gerak jalan. Nah, ini semuanya juga bisa anak-anak baca pada halaman 55 sampai dengan halaman 56 di buku tematik 3H. Tanda kecakapan. Tanda kecakapan dalam kepramukaan adalah tanda yang menunjukkan kecakapan atau kemampuan pramuka pada bidang tertentu. Misalnya, anak-anak sudah pintar membantu memasak, maka anak-anak akan mendapat TKK memasak. Anak-anak sudah bisa mempraktikkan menabung, maka nanti anak-anak akan mendapatkan TKK menabung dan seterusnya. Tanda ini dikenakan pada seragam pramuka dan dibedakan berdasarkan golongan usia. Jadi setelah anak-anak mendapatkan TKK, maka langsung dipasang di seragam pramuka. Tanda kecakapan diberikan apabila seorang pramuka telah dapat mencapai syarat kecakapan tertentu. Biasanya, tanda kecakapan didapat saat seorang pramuka mengikuti kegiatan pelantikan pramuka. Pelantikan pramuka adalah serangkaian kegiatan pramuka dalam rangka memberikan pengakuan dan pengesahan terhadap seorang pramuka atas prestasi yang dicapainya. Kegiatan pramuka. Ada beberapa kegiatan yang terdapat dalam pramuka. Yang pertama, Jamnas atau Jambore Nasional adalah pertemuan pramuka penggalang seluruh Indonesia dalam bentuk perkemahan besar. Dilaksanakan setiap 5 tahun sekali dengan peserta dari seluruh Indonesia. Kemudian yang kedua ada Persami atau perkemahan Sabtu Minggu. Ada Persari atau perkemahan sehari. Nah, kegiatan selama perkemahan diantaranya pentas seni, baris berbaris, perlombaan, berarti sandi, morse, dan semapur, serta lain sebagainya. Baik, cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Tetap semangat, semoga Allah mudahkan. Salam Pramuka.